Ya, offside tadi kita lihat di sini. Boa Solosa. Boa Solosa mencoba untuk mengkreasikan serangan dan kita lihat di sini dalam tidak Maruf. Ya, tidak dalam kondisi offside. Tidak dalam posisi offside Boa Solosa karena Boas masih berada di belakang sangat jauh, masih sangat jauh di belakang dari Victor Ikonivo. Sebuah keputusan yang patut mendapatkan pertanyaan tentu dari asisten wasit. Perdana Gustavo Lopez melebar kali ini ke sayap kanan, kita lihat baik sekali sebuah set tadi, tendangan langsung dan di tepi saja, nyaris kita lihat bagaimana tadi sebuah upaya serangan dari Arema Kronus yang nyaris saja putus bola bahkan. Ya, kita lihat bagaimana prosesnya, ada celah yang luar biasa di barisan belakang dari Persipura. Ada kesalahan di sini. Flip ball kemudian Gonzales betul tidak dalam posisi offset dan di sini membuang kesempatan seorang Beto Goncalves, pemain yang justru juga sempat bersinar bersama dengan Persipura Jayapura. Tekanan kembali dilakukan oleh kubu Arema tadi. Ya, mulai mendapatkan angin Arema Kronus setelah tadi di 10 menit awal mendapatkan pressure, mendapatkan tekanan yang luar biasa dari Persipura Jayapura. Sekarang mereka mencoba memegang kendali, Bung. Gustavo Lopez dijaga oleh Im Junsik. Melebar, kita lihat kali ini Aparici. Gustavo Lopez dijaga oleh Im Junsik, tarik ke belakang. Purwaka, back pass pada Kurnia Mega. Thierry Gattuso. Beni. Kembali Beni. Sebuah umpan kotak penalti. Ada dua pemain dari Persipura di sana. Domingus Wakdawer tadi. Main bernomor punggung 31 dan diplot menggantikan Bio Paulin. Ada posisi penurunan performa memang Persipura Jayapura, terutama setelah mereka tersingkir di ajang AFC Cup. Diawali dari kekalahan di babak semifinal, di leg pertama mereka kalah dengan skor 2-4. Kemudian di leg kedua di Stadion Mandala mereka dipermalukan dengan skor 0-6 Persipura Jayapura. Dan setelah itulah mulai ada penurunan dari sisi performa. Ya, protes kita lihat dilakukan oleh Sukadana. Menunjuk wasit kemarin. Kita lihat di sini dalam tayangan lambat. Menarik baju. Ya, ini yang dianggap sebagai sebuah pelanggaran dari wasit. Keputusan yang tepat memang Sukadana. Melindungi bola tapi kemudian dia menarik baju dari Ruben Sanadi. Sukadana tampil menggantikan posisi Juan Revi sepertinya. Ya, Juan Revi tidak bermain di pertandingan kali ini. Betul. Keluar kali ini bola tadi. Coba kembali Persipura melakukan serangan cepat. Sayang terlepas kontrol bola tadi dari Immanuel Wanggai. Dibuang saja oleh Kurnia Mega, tidak ingin mengambil resiko. Masih belum berubah kedudukan, masih 0-0. Kembali kita lihat dibuang oleh Purwakayudi. Tendangan penjuru kali ini bagi Persipura Jayapura. Robertino Pugliara. Tendangan penjuru oleh Boa Solosa. Baik sekali dan masih ada Thierry Gattuso di sana. Dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Arema Kronus. Kejutan Arema adalah ketika mereka memutuskan tidak menurunkan Samsul Arif sebagai starter. Padahal kalau kita bicara Samsul Arif, dia sudah mencetak 5 gol di 8 besar. Kemudian total dia 15 gol di sepanjang. Betul, di bawah Ken Mokne yang 20 gol. Tetapi kalau kita bicara hanya di level 8 besar, maka Samsul Arif adalah top skor sementara. Dan ternyata tidak diturunkan dalam pertandingan kali ini. Suharno memutuskan tetap menggunakan jasa dari seorang Christian Gonzalez yang kalau kita bicara dari sisi
taktik mungkin. Kalau kemudian mengandalkan serangan balik, mungkin Gonzalez tidak terlalu cocok. Justru Samsul yang agak lebih, menurut saya agak lebih menjanjikan ketika dia tampil dengan gaya bermain yang sepertinya akan diterapkan oleh Arema dalam pertandingan kali ini. Ya, kembali lagi kita lihat Persipura melakukan serangan dari sisi sayap dimulai tadi. Justinus Pae. Cukur baik dibuang oleh Thierry Gattuso. Cukup kan Kurnia Mega. Sedikit tadi ada ruang terbuka bagi Bandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Arema, jelas bahwa inisiatif memang menjadi milik dari Persipura. Ya, kembali kita lihat Arema menumpuk pemainnya di belakang untuk meredam serangan-serangan dari Persipura. Dan kali ini cepat sekali Gustavo Lopez. Ada Lim Junsik di sana. Sebuah umpan baik sekali. Christian Gonzalez. Jibaku dia. Ya, kembali lagi. Robertino Pugliara kali ini. Sebuah serangan oleh Boa Solosa. Kita lihat Boa Solosa berhadapan dengan Thierry Gattuso, mencari ruang di sana. Boa Solosa. Banyak sekali pemain-pemain dari kubu Arema menutup pergerakan dari Boas. Kita lihat. Langsung kotak penalti tapi terlalu jauh, pemirsa. Yang dituju adalah Boa Solosa dan kali ini Gustavo Lopez. Keras sekali tadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Dominguez Vakdawar. Keras sekali Bu Maruf. Ya, ada dorongan dari belakang yang dilakukan oleh pemain yang sebenarnya menjadi top skor kedua sepanjang masa di kubu Persipura Jayapura dengan 82 gol yang dia lesakan. Beto Gonçalves hanya kalah dari seorang top skor dari Persipura Jayapura, Boa Solosa, yang sudah mencetak lebih dari 100 gol bersama dengan Persipura. Ya, kembali permainan dilanjutkan, kita lihat. Dominguez Vakdawar bekerja keras dia untuk menahan gempuran-gempuran para pemain dari Arema. Terutama dari Beto Gonçalves. Lemparan ke dalam Gustavo Lopez. Kembali lagi ke Gustavo Lopez. Ada Justinus Pae di sana mengantisipasi dengan baik dan dibiarkan saja bola keluar. Tendangan gawang bagi Persipura Jayapura. Alvarisi tadi sepertinya ada kesalahan komunikasi dengan Gustavo Lopez. Agak sedikit beradu argumentasi tadi antara Gustavo dengan Alvarisi. Ya, sehingga bola tadi mudah dibaca oleh Justinus Pae. Betul. Gustavo berharap bahwa Alvarisi masuk ke dalam cutting set kemudian bersiap menerima umpan, tapi ternyata Alvarisi menunggu dan dia tidak menduga bahwa Gustavo akan memberikan umpan daerah. Alvarisi kembali. Baik sekali sebuah umpan dari Alvarisi, cepat kita lihat Beto Gonçalves, tapi lagi-lagi Dominguez Vakdawar melakukan tugasnya dengan baik sejauh ini. Ya, screening yang bagus. Vakdawar membiarkan bola tadi menutup pergerakan dari Beto Gonçalves. Vakdawar tampil sebagai starter karena ini bagian dari sudah ada 3 pemain asing yang tampil sebagai starter di kubu dari Persipura Jayapura. Ya, memang ini yang dibutuhkan oleh Persipura ya. Betul. Karena seperti yang kita bahas tadi di awal bahwa ketika Rio Pauline sering terlambat untuk mengcover ketika berhadapan dengan serangan balik ya. Kembali lagi Dominguez Vakdawar tadi melakukan intercept dari kaki Beto Gonçalves. Kali ini Persipura, Robertino Pugliara melebar kepada Nelson Alom tadi. Ruben Sanadi, Nelson Alom, masih Nelson, Robertino Pugliara. Ada 3 pemain di sana mengelilingi dari Robertino Pugliara. Kebingungan kita lihat Nelson Alom. Lim Junsik.
Kembali lagi kepada Justinus Pae. Boa Solosa. Manuel Manggai, dan cukup berbahaya kali ini, di cover saja tadi oleh Victor Igbonevo. Ya, sejauh ini lini belakang dari Arema masih bisa fokus membaca arah serangan yang dilakukan oleh kubu Persipura Jayapura. Yang pada saat bersamaan yang menarik tentu adalah posisi dari seorang Terry Gattuso. Ternyata dia lebih cenderung sebagai pemain belakang kelima di kubu pertahanan dari Arema Kronus. Jadi dia sepertinya ditempatkan dalam posisi gelandang bertahan dan bukan pada fullback kanan. Tetap Beni Wahyudi yang berada di fullback kanan pertahanan dari Arema. Victor, pemain yang lama juga tinggal di Persipura atau di Jayapura, Bung Maruf. Ya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran tadi, dan protes kita lihat dilakukan oleh kubu Arema. Ada satu pemain yang terjatuh di sana. Hendro Siswanto tampaknya, pemirsa. Ya betul, Hendro Siswanto tadi. Dan ini adalah pemain yang bisa dikatakan juga jangkar bagi Persipura Jayapura, Lim Junsik. Menepis serangan-serangan lawan sejauh ini dengan cukup efektif. Ya, ada tugas khusus yang diberikan oleh Lim Junsik, bagaimana dia bertugas untuk menghentikan pergerakan lini tengah dari pemain Arema. Khususnya ada satu nama, Gustavo Lopez, yang mendapatkan perhatian ekstra dari seorang Lim Junsik di pertandingan kali ini. Lim Junsik masuk sebagai starter, kemudian mengorbankan seorang Bio Paulin di pertandingan kali ini. Kembali bola dikuasai oleh Persipura. Robertino Pugliara kali ini. Masih Robertino Pugliara, ada Thierry Gattuso di sana. Intercept dilakukan oleh Thierry Gattuso. Keluar. Dan parang ke dalam bagi Arema Kronus. Baru memasuki menit ke-22, tapi kita lihat juga sudah banyak peluang yang terjadi, terutama dari kubu Persipura, Bu Maruf. Ya. Oh, banyak sekali benturan yang terjadi dan tidak dianggap sebuah pelanggaran oleh wasit. Ya, kembali lagi kita lihat Boa Solosa, Nelson Alom cari ruang di sana, sebuah tendangan dan mengenai badan atau tangan pemain Arema Kronus. Kita akan lihat nanti dalam tayangan lambat, karena para pemain dari Persipura tadi mengangkat tangan mengindikasikan terjadinya handsball di sana. Keluar kali ini Nelson Alom tadi. Ya, sejauh ini penampilan lini tengah dari Persipura Jayapura patut mendapatkan apresiasi, bagaimana kombinasi dari seorang Nelson Alom, kemudian Emmanuel Wangge, ditambah juga Lim Junsik, ditambah juga gelandang kreatif mereka Robertino Pugliara tampil cukup bagus dan memberikan pressure ke pertahanan dari Arema, ditambah mobilitas dari Boa Solosa, dan ini dari seorang Ian Luis Cabes, top skor kedua dengan 5 gol di kubu Persipura Jayapura. Crossing kotak penalti ditangkap dengan baik oleh Kurnia Mega. Ya, gawang dengan tangkapan yang sangat luar biasa tadi kita lihat. Belum terjadi gol di babak pertama ini. Persipura 0, Arema 0. Dan juga kita lihat juga penampilan dari Persipura bisa dikatakan juga jauh lebih baik dibandingkan ketika mereka dikalahkan oleh Arema dan juga Semen Padang, Baru. Ya, dengan gaya main seperti ini pertanyaan mau berapa lama Arema bertahan dengan apa yang mereka lakukan, dengan gaya main yang sebenarnya tidak biasa mereka lakukan, atau kemudian berapa lama gawang. Ya, sebuah tusukan yang sangat baik sekali, sebuah peluang, dan kembali lagi kita lihat penyelamatan dilakukan oleh Kurnia Mega. Kali ini dari Ian Luis Cabes. Ya, pergerakan yang sangat efektif, sangat berbahaya dari Ian Luis Cabes, menyisir dari sisi kanan pertahanan Arema dan kemudian tadi melakukan sebuah tendangan. Berhasil. Kita lihat di sini dia. Luis Cabes masuk dan kemudian mengirimkan tendangan. Ya, jika ditarik di sisi yang lain, di tengah ada Boa Solosa yang sedikit lebih bebas, Maruf. Tendangan penjuru kali ini untuk Persipura. Kurang baik kita lihat.